Upaya konservasi tanah dan cara penanggulangannya. Kondisi ideal berupa sungai yang bersih dan keragaman biota air. Percikan air hujan merupakan perusak utama secara alamiah dari erosi permukaan tanah. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai-sungai terisi dan tergenang oleh air secara penuh, sehingga menyebabkan pengikisan pada tebing dan dinding-dinding sungai. Kondisi ini menyebabkan dan menimbulkan permasalahan baru berupa banjir, kemudian pendangkalan dari daerah aliran sungai yang menyebabkan luas areal pertanian menjadi terganggu. Tanaman vetiver atau yang disebut dengan akar wangi dapat dipakai untuk mencegah terjadinya longsor dan erosi pada daerah hulu sungai atau hilir sungai dan daerah pinggir-pinggir atau lereng sungai. Pada lahan-lahan yang miring dapat diupayakan dengan membuat terasering untuk mengurangi erosi. Hal ini banyak dilakukan pada program-program pemerintah, termasuk program ABRI Manunggal, masuk desa bersama masyarakat desa setempat untuk membuat bedengan dan terasering pada tanah-tanah atau kontur yang miring. Upaya yang lain dapat dilakukan dengan teknik pengolahan tanah minimum atau minimum tillage dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana dan tenaga manusia seperti halnya menggunakan garpu, kemudian tanah tidak dieksploitasi dan tidak disiksa secara berat untuk menggemburkannya. Biarkanlah semua penutup tanah alami berada di atas permukaan tanah dan tidak melakukan pembakaran.
Mulsa organik merupakan bahan yang murah dan mudah didapat untuk menjaga kelembaban tanah sehingga proses tanah menjadi tandus terjadi dengan sangat lambat. Oleh karenanya, tanah-tanah pertanian akan terjaga kesuburannya dan dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman dengan rotasi tanaman di musim tanam yang akan datang. Tanah yang kurus dan tandus dapat kita konservasi kembali dengan menggunakan teknik biologi atau menggunakan bahan-bahan alami bakteri seperti EM4 yang dapat kita manfaatkan untuk mencampurnya dengan kompos dan pupuk kandang. Cara penggunaannya begitu mudah, kita tinggal mencampurkan air dengan EM4, kemudian kita aduk-aduk, setelah merata kita bisa siramkan di atas mulsa organik atau mulsa penutup tanah organik secara merata, kemudian menutup kembali. Pada daerah-daerah di sekitar tanaman bisa dimanfaatkan dengan menanam tanaman legum ataupun tanaman orok-orok, karena tanaman ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk mensuplai nitrogen dari bintil-bintil akar yang terbentuk. Proses bintil-bintil akar akan mengikat oksigen dan mengikat nitrogen dari udara, kemudian menyimpannya ke dalam bintil-bintil akar sehingga menyediakan nutrisi berupa nitrogen untuk tanaman. Perorakan di sekitar tanaman dapat dilakukan untuk memperkecil erosi tanah. Rorak juga bisa dipakai untuk menutupi dan mengisi dengan bahan-bahan organik yang kemudian akan digunakan menjadi dasar pembuatan kompos secara alami yang akan menyediakan suplai unsur hara di sekitar perakaran tanaman. Rorak ini bisa dibuat 1 tahun 1 lubang dan kemudian membuat lubang kembali di masa tanam yang akan datang. Penyiangan gulma dapat dilakukan seminimal mungkin. Sebagai contoh, kita akan menggunakan penyiangan metode piring yang dibersihkan gulma hanya yang berada pada sekeliling perakaran tanaman sehingga membentuk bentuk seperti piring. Keunggulannya, semua unsur hara bisa ditahan dan tidak cepat terkena erosi. Pestisida masih diperlukan apabila serangan dan populasi hama dan penyakit tumbuhan itu melebihi ambang batas. Tetapi penggunaannya harus secara bijak dan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Terima kasih.